Selamat siang, perkenalkan nama saya Angelika Serependi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kenal sebagai bahasa persatuan bangsa memiliki sejarah panjang dan menarik. Perkembangannya tidak lepas dari konteks sejarah sosial budaya bahasa Indonesia. Akar bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Lingua Franca. Sebelum menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan atau Lingua Franca. Di wilayah Nusantara, sejak abad ke-7, bahasa Melayu ini menjadi alat komunikasi yang efektif antara berbagai suku bangsa dan pandangan dari berbagai negara. Yang kedua, pengaruh bahasa asing. Sering dengan masukan pengaruh dengan budaya asing seperti Portugis, Belanda, dan Inggris, bahasa Melayu mengalami percampuran kosakata. Namun, struktur dasar bahasa Melayu tetap dipertahankan. Lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Titik balik penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Para pemuda Indonesia saat itu sepakat untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia. Sejak saat itu, berbagai kongres bahasa Indonesia, satu pada tahun 1938 di Solo, menjadi tonggak penting dalam upaya pembukaan bahasa perkembangan sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak Indonesia merdeka, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, peran dalam persatuan bangsa. Bahasa Indonesia menjadi alat yang sangat penting dalam pemersatukan bangsa, terdiri dari berbagai suku budaya, ras, dan bahasa daerah. Perkembangan modern. Yang pertama, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan bahasa Indonesia terus mengalami penyempurnaan. EYD yang berlaku saat ini merupakan hasil dari berbagai revisi. Yang kedua, pengaruh teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan terhadap bahasa Indonesia. Munculnya bahasa gaul, bahasa digital, dan berbagai variasi bahasa lainnya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia semakin diakui di kaca internasional. Banyak lembaga pendidikan di luar negeri yang menawarkan program studi bahasa Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, politik. Kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan media massa sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, sosial budaya. Interaksi antara masyarakat, pengaruh budaya asing, dan perkembangan teknologi juga turut membentuk bahasa Indonesia. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Sistem pendidikan formal dan informal memiliki peran penting dalam mengajarkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan di sini saya ambil yaitu bahasa Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan kompleks.
Dari bahasa Melayu yang sederhana, bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang kaya, dinamis, dan mampu menyatukan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia akan harus berlanjut seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih.